Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasni Farida dari Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuat video penjelasan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Di sini saya ditugaskan oleh Bapak Dr. Gustian Juanda, pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban. Definisi akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Tujuannya menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Skema akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, menghitung biaya sesungguhnya setiap aktivitas selama periode tertentu. Yang kedua, hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan untuk aktivitas yang sama. Yang ketiga, perbedaannya atau disebut penyimpangan dilaporkan kepada manajer yang bertanggung jawab mengendalikan aktivitas tersebut. Dalam struktur organisasi dibagi dua menjadi yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban didesain berdasarkan struktur organisasi dan pendekatan. Pada pendekatan ini dibagi menjadi tiga, yaitu fungsional, produk, dan geografis atau regional. Pada fungsional, fungsi produksi, marketing, personalia, keuangan, dan lain-lain. Pada produk, sesuai produk atau kelompok produk apa saja yang dihasilkan. Yang ketiganya, geografis atau regional, menentukan tanggung jawab berdasarkan wilayah geografis. Keterkaitan struktur organisasi dan pelaporan pertanggungjawaban. Pada keterkaitan struktur organisasi ini dan pelaporan pertanggungjawaban, semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban akan semakin ringkas laporannya. Pada penentuan pihak yang mengendalikan biaya, ini sistem akuntansi yang efektif harus memisahkan biaya terkendali dengan biaya tidak terkendali. Biaya setiap unsur pengeluaran terdiri atas dua elemen, yaitu harga per unit dan kuantitas unsur yang digunakan. Dan apabila suatu biaya dapat ditelusur dan dibebankan langsung ke suatu departemen atau organisasi lain dan jumlahnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas departemen, maka biaya tersebut termasuk biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer departemen. Laporan pertanggungjawaban. Tujuan utamanya untuk memotivasi individu mencapai kinerja yang tinggi dengan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manajer pusat pertanggungjawaban dan atasnya. Lalu ada memberi informasi yang dapat membantu manajer pusat pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi inefisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya menjadi lebih efisien. Karakteristik laporan pertanggungjawaban. Yang pertama, laporan harus sesuai dengan struktur organisasi. Yang kedua, laporan harus konsisten bentuk dan isinya setiap diterbitkan. Yang ketiga, laporan harus tepat waktu. Yang keempat, laporan harus diterbitkan secara teratur. Yang kelima, laporan harus mudah dipahami. Yang keenam, laporan memuat rincian yang memadai tetapi tidak berlebihan. 7. Laporan harus menyajikan data perbandingan atau membandingkan anggaran atau standar yang sudah ditentukan hasil sesungguhnya. Yang ke-8, laporan harus analitis. Yang ke-9-nya, laporan untuk manajer operasi harus menyajikan informasi mengenai unit fisik sekaligus jumlah rupiahnya. Analisis penyimpangan dan anggaran fleksibel. Tujuan utama pertanggungjawaban adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya didasarkan pada perbandingan biaya sesungguhnya dengan biaya dianggarkan, menghubungkan apa yang terjadi dengan apa yang direncanakan atau seharusnya terjadi. Anggaran didasarkan pada asumsi kondisi dan hasil yang direncanakan. Efisiensi biaya dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan pada volume sesungguhnya. Anggaran fleksibel mengukur jumlah biaya yang seharusnya pada satu set kondisi tertentu sampai anggaran yang disesuaikan dengan volume sesungguhnya. Penyusunan anggaran fleksibel ini, anggaran yang disusun dengan singkat aktivitas sesungguhnya disebut anggaran fleksibel atau flexible budget. Dalam penyimpangan atau penyimpangan kapasitas menganggur atau idle capacity variance,
adalah perbedaan antara biaya yang dianggarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya dengan biaya yang dibebankan ke produk yang dihasilkan sedalam satu periode atau ke departemen pemakai atas jasa yang diberikan selama satu periode. Akuntansi pertanggungjawaban sampai pendekatan alternatif. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan perkembangan logis manajemen gaya otokratis yang sekarang masih banyak dipraktikkan oleh perusahaan. Berdasarkan gaya manajemen tersebut, tugas manajer adalah memberikan arahan pada karyawan. Kritik terhadap kegunaan akuntansi pertanggungjawaban dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama berhubungan dengan perilaku disfungsional manajer yang dievaluasi atas dasar kinerja yang dilaporkan oleh sistem tersebut. Yang kedua, berhubungan dengan kegunaan data yang dihasilkan oleh sistem bagi manajer. Perilaku disfungsional. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional membebankan tanggung jawab inefisiensi kepada individu dan penyimpangan anggaran atau standar dipandang sebagai ukuran inefisiensi. Individualnya yang dievaluasi bukan proses bisnisnya, sehingga individu akan cenderung melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan atau menghilangkan penyimpangan. Hal tersebut dapat menimbulkan perilaku disfungsional, yaitu yang pertama, manajer cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri. Yang kedua, manajer memusatkan perhatian pada pencapaian anggaran. Yang ketiga, manajer memusatkan perhatian pada target jangka pendek. Yang keempat, manajer yang pandai memanipulasi akan sukses untuk mengatasi masalah yang menghambat perbaikan berkelanjutan. Diusulkan dua alternatif sebagai dasar evaluasi kinerja, yaitu satu, menggunakan tren kinerja sesungguhnya antar waktu. Yang kedua, anggaran yang didasarkan pada taksiran kurva pembelajaran. Kegunaan informasi bagi manajer. Menurut akuntansi pertanggungjawaban tradisional, biaya yang terjadi untuk menjalankan aktivitas bisnis harus dilaporkan kepada manajer yang mengendalikan aktivitas bisnis. Penyimpangan dilaporkan dengan tujuan yang pertama, menjaga agar manajer bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya. Yang kedua, memberikan informasi yang berguna bagi manajer pusat pertanggungjawaban dalam upaya mengendalikan aktivitas bisnis menjadi lebih efisien. Meskipun biaya terkendali dapat dipisahkan dari biaya terkendali, laporan pertanggungjawaban tetap memiliki keterbatasan dalam membantu manajer pusat pertanggungjawaban mengendalikan biaya. Masalah tersebut antara lain, yang pertama, penggunaan ukuran aktivitas berdasarkan volume. Yang kedua, laporan yang terlalu ringkas. Yang ketiga, data bersifat keuangan. Yang keempat, laporan tersedia tidak tepat waktu. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.